Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, selamat datang di kelas virtual untuk orang tua kelas 8A ini. Saya lihat ada 13 peserta, mungkin saja ada yang diwakili oleh anaknya atau oleh orang tuanya langsung. Selamat bergabung, perkenalkan nama saya Nila Karnila. Saya adalah wali kelas dari anak Bapak Ibu semua untuk tahun ajaran ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, semoga berkenan. Izinkan saya untuk membagikan layar yang akan saya presentasikan hari ini. Apakah gambarnya terlihat, Bapak Ibu? Terlihat, ada. Iya, terima kasih, jelas. Saya lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Ini adalah kelas orang tua atau wali murid 8A. Kegiatan ini saya sudah meminta izin kepada kepala sekolah dan sudah diizinkan. Nah, pertama, kita buat kesepakatan dulu ya Bapak Ibu. Untuk menyalakan kamera, Bapak Ibu diperbolehkan atau dimatikan boleh agar menghemat kuota. Kemudian untuk gambar mic, mohon dimatikan agar semua peserta dapat fokus mendengarkan. Apabila Bapak dan Ibu ingin bertanya, silahkan tinggal diklik saja gambar yang berbentuk mic-nya. Nah, kemudian acara rapat ini tentu saja santai ya Ibu, jadi Ibu bisa mengungkapkan apabila ada yang belum paham atau ingin yang ditanyakan. Nah, kemudian jika menggunakan komputer, Bapak Ibu bisa mengangkat tangan. Nah, untuk gambar waktu ini kita sepakati ya Bapak Ibu, kita tidak akan terlalu lama dan kita akan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian acara ini, sebentar Bapak Ibu, ada yang masuk. Nah, acara ini saya buat bukan untuk mengajari Bapak Ibu, bukan juga untuk menentukan siapa yang benar, siapa yang salah, tapi kita saling berbagi pendapat, berpikiran terbuka untuk menerima masukan dan pertanyaan gitu. Apabila ingin bertanya juga diperbolehkan, di sana ada kolom chat untuk menanyakan apabila ada hal yang kurang dimengerti. Ada yang masuk lagi. Baik, saya akan mulai Bapak Ibu. Nah, sebelumnya di awal 1 minggu atau 2 minggu sebelum pembelajaran, masih ada yang masuk? Saya pernah memberikan angket melalui Google Form, baik itu kepada ibu maupun kepada siswa. Nah, hasil tersebut juga saya wawancara kepada siswa di angkatan sebelumnya yang sudah melaksanakan PJJ tentunya. Nah, hari ini saya hanya akan membahas beberapa hasil wawancara dan angket yang saya sebar tersebut. Pertama adalah mengenai mengapa sih kalian merindukan belajar ke sekolah? Nah, yang pertama adalah karena katanya, jika belajar di rumah itu tidak ada yang dapat membantu belajar. Jika di sekolah biasanya bisa bertanya kepada guru. Oke. Nomor kedua, tidak bisa bermain dan mengobrol dengan teman. Nah, kemudian 4 lainnya, masih ada yang masuk. 4 lainnya yang di bawah, disuruh jaga adik dan beres-beres rumah. Kemudian susah sinyal loading. Alasan selanjutnya tidak dikasih bekal jajan seperti berangkat ke sekolah. Kemudian alasan lainnya adalah uang untuk beli kuotanya boros. Nah, di sini saya bedakan warnanya menjadi hitam dan merah. Untuk yang hitam itu bisa saya usahakan untuk bagaimana caranya anak tetap belajar karena di sini alasannya kan tidak bisa bertanya kepada guru ya. Nah, tapi kami usahakan sebagai guru kami selalu bisa menjawab anak-anak di jam mereka belajar atau maksimal kita sudah sepakati dengan anak-anak kelas 8A maksimal sampai jam 3 sore. Karena kami juga guru di rumah memiliki kegiatan yang lain ya Bapak Ibu. Nah, tapi kecuali jika gurunya mungkin baru selesai dan bisa menjawab sore atau malam,
itu tidak apa-apa. Tapi diusahakan jika dimulainya dari anak yang bertanya jam 9 malam atau jam 10 malam, mungkin kami juga tidak akan membalasnya. Nah, kemudian untuk alasan tidak bisa bermain dan mengobrol dengan teman, sebenarnya itu alasan yang tidak bisa kita rubah ya Bapak Ibu. Karena bermain saat ini, bertemu dengan orang lain, itu sebenarnya beresiko gitu. Karena kan kita juga tahu sekarang itu kita sedang dalam masa pandemi. Nah, jadi untuk bermain sebaiknya sih diusahakan tidak gitu. Kecuali mungkin bermainnya tetap menggunakan protokol kesehatan, tapi itu tetap beresikonya sangat besar. Mengobrol dengan teman juga sebenarnya ini menurut saya merupakan alasan yang bisa kita lakukan, bisa melalui chat atau video call. Anak-anak pasti sudah mahir juga. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita dapat mengatasi keluhan anak yang berwarna merah ini. Pertama, disuruh jaga adik dan beres-beres rumah, susah sinyal atau loading, tidak dikasih bekal uang jajan seperti berangkat ke sekolah, dan uang untuk beli kuotanya boros. Nah, yang merah ini yang akan kita selesaikan. Nah, kemudian hasil survei dari angket orang tua ini kaitannya dengan apa sih yang biasanya dikerjakan di rumah anak selain belajar? Apakah diberikan bekal rutin seperti biasa? Jadi selain saya menanyakan kepada siswa, saya juga menanyakannya kepada orang tua agar saya tahu pendapat orang tua dan pendapat anak. Nah, sama jawabannya, membantu membersihkan rumah dan menjaga adik atau membantu pekerjaan orang tua. Nah, untuk jawaban bekalnya sama, tidak diberi uang bekal seperti sekolah biasanya. Nah, hasil surveinya setelah saya hitung, murid itu totalnya ada 36. Yang jawab iya ada 17, yang kadang-kadang ada 15, yang tidak dikasih uang bekal ada 4 orang. Untuk orang tua, dari 36 ada 3 orang tua yang belum mengisinya, jadi totalnya yang saya hitung ada 33. Yang menjawab iya ada 13, yang kadang-kadang 15 ini sama, yang tidak ada 5. Mungkin saja ini perbedaannya karena ada orang tua yang belum mengisi tersebut. Nah, jadi jawaban orang tua dan siswa ternyata hampir sama. Jadi yang rutin ternyata kurang lebih ada 17 orang tua. Jadi hampir setengah dari jumlah siswa kelas A. Nah, sekarang saya akan sedikit memaparkan menurut ahli. Jadi, sikap dari siswa itu yang bisa kita lihat sebenarnya seperti gunung es katanya. Jadi di permukaan saja yang bisa kita lihat dari kebiasaan anak-anak itu yang dilakukan mereka secara sadar hanya 12%. Sisanya itu di bawah sadar anak-anak atau di bawah sadar kita mungkin itu 88%. Nah, itu tuh faktor dari mana? Tentu saja faktor dari lingkungan. Nah, yang tidak terlihatnya apa sih yang di dalam diri anak-anak? Pola pikir mereka, kepercayaan yang mereka miliki, dan nilai-nilai yang mereka yakini. Saya beri contoh. Mungkin bagi sebagian anak, mandi pagi itu adalah hal penting, karena itu merupakan suatu rutinitas dan bagi kesehatannya. Tapi jika anak-anaknya sudah terbiasa mandinya itu tidak rutin karena merasa itu kurang penting, menurut dia kepercayaannya mandi itu cukup sekali saja. Yang penting badannya merasa nyaman dan bersih. Nah, itu adalah kepercayaan-kepercayaan di dalam diri yang sebenarnya tidak bisa kita lihat kasat mata, kecuali kita menanyakannya langsung kepada anak tersebut. Nah, kebiasaan-kebiasaan tadi yang tidak terlihat ini, jika dilakukan terus-menerus, maka akan membentuk karakter anak. Nah, bagaimana sekarang peran kita, saya sebagai guru ataupun Bapak Ibu semua sebagai orang tua, agar anak-anak kita di rumah memiliki karakter yang baik? Nah, itu bisa dilakukan dengan pembiasaan perilaku. Bisa dikondisikan atau dengan pembiasaan. Ada 2 cara Bapak Ibu. Satu adalah keteladanan yang konsisten. Tentunya jika berada di rumah, keteladanan dari Bapak Ibu semualah yang akan mereka jadikan contoh. Contoh, jika anak ibu suruh untuk mandi setiap pagi, tapi dia tidak melihat ibu atau bapak rutin mandi setiap pagi, maka mereka nanti akan memiliki alasan, bapak dan ibu aja tidak, kenapa saya harus? Nah, jadi harus diberikan teladan terlebih dahulu. Yang kedua adalah sistem atau aturan yang konsisten. Nah, jadi aturan yang kita terapkan kepada anak tentu harus konsisten.
agar anak tahu, oh rutinitasnya ini seperti ini. Dan tentu yang harus kita ingat, aturan itu bukan dibuat oleh kita, tapi kesepakatan kita dengan anak-anak. Nah, jadi proses perubahan perilaku yang ada di dalam diri anak ini, jika kita kondisikan dengan keteladanan kita, dengan sistem aturan yang kita buat bersama anak, tentu akan menjadi karakter mereka di kemudian hari. Nah, selanjutnya pendapat ahli yang kedua, kita itu, saya sebagai guru harus dapat menuntun anak sesuai kodratnya. Jadi saya melihat tahap tumbuh kembang anak. Di anak SMP, menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, itu seperti tahapan menari. Ada wiraga, wirahma di umur 8 sampai 16 tahun. Mereka akan belajar tanggung jawab melalui pembiasaan atau irama keseharian, jadwal rutin. Jadi saya sangat senang sekali sebenarnya selama mereka di rumah, mereka diberikan tanggung jawab untuk beres-beres rumah, menjaga adik, ataupun memasak dan kegiatan rutin lainnya. Itu bagus Bapak dan Ibu. Nah, kemudian jika menurut ahli dari luar negeri, Erik Erikson, mengenai perkembangan psikososial, mereka itu sedang di tahap 12 sampai 18 tahun, identitas versus kebingungan peran. Jadi ini artinya jika mereka perilaku karakternya positif, mereka tahu identitas. Identitas itu saya siapa, saya harus apa, saya akan melakukan apa. Mereka tidak akan bingung lagi terhadap perannya, baik sebagai anggota keluarga di rumah maupun sebagai dirinya yang sekarang seorang pelajar. Nah, aplikasinya apa sih dari tadi hasil wawancara dengan barusan pemaparan dari beberapa ahli? Nah, pertama, kita harus membiasakan anak belajar dengan teratur. Usahakan mereka diberi waktu untuk belajar dengan fokus sesuai jam pelajaran. Jadi tidak diganggu dengan pekerjaan rumah lainnya. Jadi sebenarnya saya tidak keberatan dengan anak-anak diminta untuk beres-beres ataupun membantu pekerjaan lainnya, tapi saya mengajukan jika di jam pelajaran di jam 7 sampai sekitar jam 12 siang mereka tidak diganggu dan diberikan waktu agar fokus untuk belajar. Nah, langkah keduanya, luangkan waktu 5 sampai 10 menit untuk memeriksa pekerjaan anak. Apakah sudah sesuai atau belum dengan daftar pekerjaan yang saya kirimkan melalui WhatsApp group. Nah, ini sebenarnya berdasarkan pengalaman saya wali kelas tahun sebelumnya. Jadi ketika saya mengirimkan tugas, daftar tugas selama 1 semester sebelum pembagian rapot kepada orang tuanya balik menanyakan, anak saya selalu belajar Bu di kamar. Dia tidak pernah main, tapi kenapa tugasnya banyak yang belum? Nah, mungkin di sini harus perlu kontrol Bapak Ibu semua. Jadi, ketika anak belajar di kamar itu tidak menentukan mereka sedang belajar, mungkin saja sedang bermain atau mengerjakan hal yang lainnya. Makanya di sini saya minta Bapak Ibu meluangkan waktu. Cukup maksimal 10 menit untuk menanyakan, "Nak, hari ini tugasnya apa saja ya?" Ibu lihat tadi di grup orang tua, ibu gurunya mengasih daftar ini. Coba ibu lihat yang ini, sudah dikirimkan atau belum? Jadi bentuknya harus benar-benar kontrol Bapak Ibu semua. Misal tugas bahasa Indonesia melalui WhatsApp group. Ibu lihat chatnya, apakah emang sudah dikirimkan atau melalui WhatsApp atau melalui GCR. Nah, jadi di sana ada komunikasi juga, membangun komunikasi yang baik antara ibu dan anak. Jadi ibu tidak akan berasumsi lagi kalau anaknya belum, atau anak juga tidak akan berbohong lagi kalau mereka sudah mengerjakannya. Jadi cukup 5 sampai 10 menit saja di akhir pembelajaran atau mungkin ketika malam hari Bapak dan Ibu sudah mulai rehat. Nah, ini udah belum? Nah, kalau misalkan belum, Ibu dan Bapak bisa menanyakan. Nah, susahnya di sebelah mana? Sudah ditanyakan belum ke gurunya? Atau misalkan punya teman nggak yang buat ditanyakan? Jika memang ibu dan bapak kurang bisa membantu, jadi bisa menyarankannya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah waktu untuk istirahat pertama. Saya minta mereka untuk berjemur dan berolahraga ringan. Jadi olahraga ringannya bisa peregangan ataupun gerakan-gerakan yang mereka sukai. Nah, waktu istirahat keduanya saya minta mereka untuk sholat duha. Sementara program yang lainnya saya minta mereka untuk hafalan surat pendek Zuz 30.
Nah, kenapa sih saya melaksanakan program yang tadi ya Bapak Ibu ya, yang sebelumnya yang ini. Nah, kalau yang ini untuk mereka disiplin, nomor satu yang nomor dua. Jika nomor tiga dan nomor empat itu alasan sayanya adalah pertama, untuk mencegah terdampak COVID-19. Seperti yang Bapak Ibu tahu, sebentar, ada telepon. Nah, untuk mencegah terdampak COVID-19 itu tentu banyak caranya ya Bu ya. Cuman mungkin yang sudah kita tahu 5M dan 3T. 5M-nya seperti menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Nah, 3T-nya itu tracking, tes, dan treatment. Tapi 3T-nya di Kabupaten Bandung diganti dengan hidup teratur dalam makan, beristirahat, dan berolahraga. Nah, jadi tadi ketika istirahat kedua, mereka sebenarnya sedang saya didik untuk hidup teratur agar setiap hari itu mereka berjemur, tidak usah lama. Atau mungkin ketika sedang berjemur, mereka bisa ditambahkan tugas lainnya seperti menjemur pakaian atau menyiram tanaman. Nah, gitu. Kemudian untuk tadi yang sholat duha sama hafalan surat, sebenarnya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka sekaligus mengembalikan fokus mereka. Jadi setelah belajar mungkin diselang dulu untuk sholat duha. Karena mungkin kesadaran mereka sholat itu, sholat tepat waktu itu mungkin adalah sudah merupakan apa ya namanya, wah bagus sholatnya tepat waktu. Tapi jika kita selisih lagi lebih jauh atau pikirkan lebih jauh, sholat tepat waktu itu memang kewajiban seorang muslim. Jadi saya ingin mereka mulai mengerjakan sunnah-sunnah yang lain apabila sholat wajibnya atau rukun yang wajibnya sudah mereka laksanakan. Nah, kemudian bagaimana dengan hafalan surat? Nah, hafalan surat ini sebenarnya saya tidak mewajibkan mereka. Mereka bisa hafalan surat pendek atau setidaknya tilawah yang rutin. Jadi mereka bisa memilihnya salah satu. Nah, sama untuk membentuk karakter baik mereka, alasan sayanya. Nah, selain itu, untuk persiapan PPDB SMA atau SMK. Mengapa? Seperti yang Bapak Ibu tahu, untuk jalur masuk SMA atau SMK itu sama dengan SMP. Jadi ada jalur prestasi, prestasi akademik dari rapot atau non akademik, jalur afirmasi untuk keluarga yang tidak mampu, dan jalur lainnya. Nah, untuk jalur prestasi yang non akademik, hafiz atau penghafal Quran itu yang 3 juz itu juara satu tingkat kabupaten atau kota setaranya skornya. Jadi kalaupun anak ibu tidak memenangkan kejuaraan, tapi jika anak ibu bapak bisa hafal 3 juz dan sudah dites oleh penyelenggara terkait, itu sama skornya dengan juara tingkat satu kabupaten kota. Kenapa saya memberitahu ini? Karena seperti yang Bapak Ibu tahu, SMP Cimaung itu jauh ke SMA Pangalengan, jauh ke SMA Satu Banjaran jaraknya. Jadi mungkin untuk jalur SMA yang bisa kita gunakan untuk nanti jika emang menginginkan ke sekolah negeri, itu mungkin hanya jalur prestasi saja. Kenapa? Karena untuk jalur zonasi tentu jaraknya sangat jauh. Sudah pasti peluang diterimanya itu sangat kecil sekali, malah bisa dikatakan gagal. Nah, makanya peluang yang sangat mungkin adalah melalui jalur prestasi rapot. Nah, untuk jalur prestasi rapot di tahun ini nih, tahun ini hasil kalibrasinya kan tiap SMP itu beda ya Bu nilainya. Mungkin saja di Cimaung nilainya itu 80, tapi dia jika di sekolah lain mungkin saja nilainya itu 90. Nah, penyamarataannya itu namanya tahun ini kalibrasi. Jadi nilai dia, nilai anak tersebut dibandingkan dengan nilai ranking 1 di kelasnya. Jadi ranking 1 di Cimaung berapa skornya, nilai ranking 1 di SMA 2 di SMP 2 Banjaran berapa nilainya. Jadi sedikit merugikan. Nah, 2 tahun sebelumnya itu kalibrasinya berdasarkan nilai UN. SMP 1 Cimaung diuntungkan. Mengapa? Karena nilai UN SMP 1 Cimaung itu 2 tahun kemarin yang masih ada UN, itu 2 tertinggi di Kabupaten Bandung. Jadi peluang penerimaannya juga ketika melalui jalur prestasi rapot itu sangat
besar. Nah, jadi ini salah satu alasan saya. Jadi, jika anak tidak bisa mengejarnya dengan jalur prestasi rapot, mungkin anak bisa mengejarnya dengan salah satunya jalur non prestasi rapot ya, dengan salah satunya menghafal hafiz atau Al-Quran, biar mereka juga bisa sambil menghafalkannya di rumah, dicicil gitu. Jika baru dicicilnya kelas 9 3 juz, ya mungkin saja cuman butuh usaha yang banyak. Tapi jika dicicilnya mungkin dari sekarang, itu bisa sedikit meringankan beban anak ibu untuk menghafalnya. Nah, kemudian yang akan ingin saya ajukan ke Bapak Ibu semua adalah program uang bekal. Jadi tujuannya untuk melatih kemandirian mereka dan bertanggung jawab melalui pengelolaan uang bekal. Tadi kan alasan di depan, anak rindu ke sekolah, salah satunya nggak dikasih uang bekal seperti ke sekolah pada umumnya. Nah, komplain dari orang tua juga jika daring, itu anak-anak salah satu alasannya minta uang kuotanya itu besar. Nah, saya sudah mendatanya berdasarkan jawaban dari angket, itu kuota jawaban murid kurang lebih mereka menghabiskan 20.000 paling kecil, maksimal 220.000. Setelah saya hitung rata-ratanya, itu 1 bulan 73.000. Sementara kuota yang berdasarkan jawaban orang tua juga sama, tapi rata-ratanya beda. Itu sekitar 87.000. Nah, saya kata-katakan kembali jawaban orang tua dengan murid, itu berarti rata-rata kuota yang dihabiskan 1 bulan itu sebanyak 80.000. Nah, hubungannya dengan bekal. Saya tanya ke anak, berapa sih bekal kamu biasanya ke sekolah? Berapa sih biaya untuk transportasi atau angkotnya? Nah, ini adalah bekal jawaban murid setelah dikurangi dengan ongkos. Jadi ada yang sisanya 1.000 sampai 20.000. Saya rata-ratakan dari 36 siswa itu ternyata 8.500. Nah, kemudian bekal yang diberikan orang tua itu 4.000 sampai 10.000. Dirata-ratakan dari 33 orang tua, totalnya ada 6.600. Saya totalkan kembali ini rata-ratanya, jadi ada 7.550. Nah, saya akan mencoba menghitungnya Bapak Ibu. 1 bulan itu kurang lebih mereka atau 1 bulan itu berisi 4 minggu ya. Jadi ada yang 4 minggu lebih sedikit, 2 hari 3 hari. Ada yang pas. Nah, jadi saya ini bulatkan saja 4 minggu. Jika dalam 4 minggu itu, Senin sampai Minggu, mereka itu kan hanya belajar Senin sampai Jumat. Berarti 5 hari. 5 hari dikali 4 minggu. Berarti mereka belajar selama 20 hari ketika menggunakan HP. Nah, sekarang kita hitung bekalnya. Jika saya hitung dari rata-rata bekal 7.550 dikali 20 hari selama mereka sekolah, itu berarti totalnya ada 151.000 mereka bisa mengumpulkan jika dikasih bekalnya rutin sehari 7.550. Nah, kita bandingkan dengan kuota yang dihabiskan 1 bulan. 151 dikurangi 80.000. Itu sisanya 71.000 dalam 1 bulan. Atau jika saya kata-katakan kembali, dalam 1 hari itu mereka bisa menyisihkan 3.500 untuk mereka jajan biasa setelah dikurangi kuota. Nah, di sini yang saya ajukan program bekal untuk siswa itu jadi bagaimana jika Bapak dan Ibu tetap memberikan bekal kepada mereka seperti mereka biasa ke sekolah, namun dengan kesepakatan. Karena mereka sudah diberikan bekal setiap hari, tentu uang kuotanya harus mereka tanggung jawab sendiri dengan menyisihkan uangnya. Jadi ibu tidak perlu memberikan lagi uang khusus kuota karena sudah termasuk di dalam bekal mereka. Mereka harus bisa menyimpan uang itu setiap hari agar setiap bulan mereka bisa membelikannya untuk kuota belajar mereka. Nah, bagaimana jika ternyata setelah dikasih uang bekal setiap hari mereka masih minta lagi kuota? Nah, berarti itu ibu dan bapak harus memberikan pengertian kepada anak. Nah, ini konsekuensi kamu. Bekal sudah bapak berikan atau ibu berikan setiap hari. Kamu tidak bisa mengelolanya dengan baik, maka kamu berarti sekarang terhambat belajarnya karena kuotanya tidak punya. Jadi lebih ke bukan hukuman, tapi pengertian kepada mereka karena mereka tidak bisa menyisihkan, berarti konsekuensinya mereka akan tanggung sendiri.
Seperti itu Bapak Ibu. Jadi buat kesepakatan dengan mereka. Tentunya jangan berasal dari ibu atau bapak saja, sepakati sanggupnya mereka berapa. Nah, bagaimana caranya jika anak atau bapak ibu menggunakan, ada yang menggunakan WiFi kalau saya tidak salah. Nah, berarti kan anak tidak mengeluarkan kuota ya. Nah, mungkin bapak dan ibu bisa meminta anak untuk, nak, ayo kita program belajar menabung. Mungkin mereka ada yang ingin dibeli, entah itu handphone atau mungkin barang lainnya. Jadi mereka tidak akan meminta lagi uang kepada Bapak Ibu jika ingin membeli sesuatu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang waktunya untuk pertanyaan, jawaban, atau tanggapan. Nah, penutup dari saya mungkin di sini, belajar dari rumah kadang sulit, tapi pasti bisa dicapai Bapak Ibu semua. Pembelajaran jarak jauh membantu mengasah keterampilan mereka yang berguna seumur hidup, seperti mereka memanajemen waktu sendiri dan energi, kemandirian, serta berpikir kreatif. Nah, sampai di situ mungkin penjelasan saya, dan mungkin yang akan saya ingatkan lagi, Bapak Ibu, jika zaman dahulu itu kita semua, anak-anak kita di sekolah, itu semuanya disamaratakan. Yang satu belajar matematika, semuanya harus pintar matematika. Yang belajar bahasa Indonesia harus semuanya belajar bahasa Indonesia. Kenapa? Karena zaman dahulu itu mesin-mesin belum banyak. Jadi kita penduduk diproduksi oleh pemerintah agar memiliki keterampilan yang sama. Nah, zamannya sekarang bukan lagi seperti itu. Sekarang mesin-mesin sudah banyak. Jika mereka sengaja dicetak sama kemampuannya, ya mereka akan tergantikan dengan mesin-mesin. Malah sekarang itu yang paling bagus adalah bagaimana caranya sih mereka bisa tahan dengan segala kondisi yang ada. Bagaimana mereka mencari penyelesaian dari masalah yang dihadapinya. Jadi beda pendidikan kemarin dengan kebutuhan sekarang gitu Bapak Ibu semua. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mungkin saya akan buka dulu pertanyaan apabila ada dari Bapak Ibu semua yang ingin bertanya. Ada Bapak Ibu? Atau ada yang mau bertanya mungkin dari anak, karena saya lihat di sini kebanyakan yang ikutnya anak. Atau dari mamahnya Farel, Ibu ada yang ingin ditanyakan? Di mic-nya dinyalakan. Nah, ya siap. Ada yang ditanyakan Ibu? Bukan pertanyaan ya untuk ini Bu, masalah pembelajaran jarak jauh ya. Iya. Khususnya mungkin anak saya jadi terkendalanya dalam masalah penjelasan. Kalau matematika kan perlu penjelasan dulu jalan keluarnya gitu pas gimana ya, kurang memahami si anak teh gitu. Jadi kesulitannya mungkin di situ ya. Terus untuk pelajaran bahasa Inggris karena mungkin dia dari nol, mungkin kan dari SD-nya itu nggak ada pelajaran bahasa Inggris ya. Iya. Kesulitan sekali gitu. Iya, siap. Terus Bu? Ya. Ada lagi? Nah, iya, siap. Jadi emang sih Bu, untuk pembelajaran jarak jauh ini kemampuan anak itu pasti sangat tertinggal dengan pembelajaran seperti biasa. Tapi jika anak kesulitan barusan dalam hal matematika ataupun bahasa Inggris, sebenarnya banyak ya Bu aplikasi, atau mungkin saya sendiri sebenarnya jadi yang ditekankan kepada anak itu seperti ini Bu. Nak, kamu coba dulu aja menurut kamu, terlepas dari itu benar atau salah. Kenapa? Karena kami di sini guru Bu, jika anak tidak mengumpulkan, kita nggak tahu Bu anak itu salahnya di mana. Tapi kalau anak sudah mengerjakannya sesuai kemampuannya mereka, kita bisa cek, oh mereka masih belum pahamnya di sebelah sini. Baru mungkin akan saya chat di GCR atau mungkin saya akan WA anaknya, nak, ini seharusnya bukan ini seperti ini, coba lihat lagi, coba yang benar mana. Nah gitu. Mungkin untuk bahasa Inggris juga seperti itu Bu. Asalkan anaknya mencoba dulu, nanti mungkin ada semacam apa ya namanya, masukan dari gurunya. Farel yang ini sepertinya Farel keliru, coba dibaca lagi. Atau mungkin karena bahasa Inggris itu kosakatanya juga banyak ya Bu, Ibu atau anak-anak bisa dilatih sebenarnya Bu. Sekarang udah ada yang namanya Google terjemahan kan di Google. Nah, anak tinggal mengetikkan saja Bu sebenarnya kata yang mereka tidak paham. Kalau dulu kan saya sendiri susah Bu mencari kata yang tidak saya paham. Saya harus buka kamusnya. Saya harus lihat itu huruf vokalnya apa pertamanya.
Kalau sekarang cukup mengetikkan saja Bu sebenarnya. Nanti anak udah tahu, oh itu terjemahannya, oh itu maksudnya. Atau anak mungkin mengetikkannya dulu dalam bahasa Indonesia, baru diterjemahkan ke bahasa Inggris. Jadi sebenarnya teknologi bisa dimanfaatkan untuk membantu anak belajar. Jadi di sini sedang diuji nih, Farel bisa nggak sih menghilangkan ketakutannya ketika tidak bisa belajar atau ketika bisa apa sih namanya ya? Nah, kamu yakin dulu deh, ini tuh hasil kerjaan kamu. Terlepas dari itu benar atau salah. Jadi mau mencoba dulunya aja, Bu. Jadi sebenarnya kita juga nggak selalu minta nilai anak tuh harus 100, harus sempurna, enggak, Bu. Kita lihat Ya, kok, oh usahanya di sini gitu. ya Karena gitu kan, Bu. ya, Alhamdulillah gitu ya. Saya juga gitu ke Parelnya suruh ini dulu mencoba dulu gitu. Kalau iya, udah baru nggak bisa gitu, baru dia minta bantuan orang lain. Ini gimana nih, gini-gini gitu. iya, Saya suka mengedepanin usaha dia dulu lah gitu. Bisa enggaknya, iya. kalau bisa baru saya bantu. Gitu. Iya, karena kan kalau kita lihat ya Bu, misal nih anak nilainya 100, ternyata nilai anak itu hasil dari bukan bukan hasilnya sendiri gitu Bu. Nah, ke depannya nilai 100 itu buat anak apa sih Bu? Kan tidak ada ya, hanya sebatas mungkin nilai saja di atas kertas. Tapi kalau anak berani mencoba sendiri, ini hasil saya sendiri loh Bu, walaupun nilai saya 80 atau 70. Tapi kan itu usahanya dia Bu. Kedepannya dia tidak akan melakukan jalan-jalan yang tidak seharusnya. Dia akan berusaha sendiri, kemampuannya sendiri, akan mencari jalan keluarnya sendiri. Jadi mungkin itu yang harus kita tekankan ke anak-anak kita di rumah, Bu. Daya tahan mereka dalam menghadapi tantangan-tantangan yang diberikan gitu. Begitu, Bu. Semoga membantu ya, Bu ya. Ya Bu. Iya. Bapak dan yang lainnya ada yang ingin ditanyakan, boleh. Bu Cici, Antika, orang tua dari siapa, Ibu? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Ibu, perkenalkan saya Cici Antika, saya orang tua dari Renata. Iya. Sebelumnya begini mungkin ya Bu, terima kasih atas bimbingan Ibu. Kebetulan di kelas sebelumnya, waktu di kelas 7, Renata memang saya khususnya ya, sama wali kelas itu kurang menerima apa ya, seperti respon seperti ini ya Bu ya. Jadi ketika kita mempunyai tanggapan atau apa kurang direspon gitu sama wali kelasnya. Iya. Jadi saya juga bingung untuk menentukan sistem pembelajaran secara PJJ-nya yang bagusnya bagaimana untuk anak. Iya. Renata juga memang agak sedikit kesusahan gitu ketika anak sedang kesulitan dalam mengerjakan tugas, kemudian kita juga sebagai orang tua ada kekurangan dalam memahami pelajarannya, iya. gitu ya Bu ya. Kan kadang kita juga seperti itu memang menyarankan kepada anak, udah Google aja yang mudah aja, jadi jangan dibikin ribet gitu. Jadi justru orang tua itu lebih ke dampak psikologisnya aja bagi anak. Iya. Karena takutnya anak juga malah jadi stres karena belajar yang nggak bisa atau gimana, malah jadi ke anaknya gitu Bu. Nantinya malah jadi mumet gitu. Ujung-ujungnya ujung-ujungnya teh. Makanya saya lebih menekankan ke psikologisnya Renata aja. Saya juga kemarin baru menemukan gitu ya Bu, kayak Ibu tadi menemukan yang lebih ininya gitu ya. Jadi lebih baik si anak mencoba aja di luar itu benar atau salah ya. Nanti kalaupun salah nanti dibenerin sama gurunya. Saya memang digituin gitu Bu pas Renatanya. Udah coba aja. Kalaupun misalkan nanti salah jangan takut salah, nanti juga dibenerin sama ibu guru mata pelajarannya, kata saya tadi gituin. Jadi mungkin Renata baru sekarang menemukan sistem belajar yang enak gitu yang dibawa dia sama Enjoy gitu. Kalau waktu kelas 1 ya karena agak bingung gitu sama ya kan PJJ-nya untuk tingkat SMP. Kalau dulu waktu tingkat kelas 6 SD-nya dia mungkin masih ini ya, karena di SD kan masih di sekolah di lingkungan sekitar sini gitu, jadi masih bisa daring. Kalau sekarang full daring kan gitu, makanya jadi belajarnya juga disebutnya teh beritunya juga beradaptasinya juga masih susah. Nah, untuk yang tadi saya sangat mendukung program Ibu dalam mengisi kegiatan ketika istirahat dan ketika belajarnya, jadi mengatur waktunya juga lebih bagus, lebih disiplin. Untuk kegiatan di rumah seperti menugaskan kayak beberes di rumah, kemudian menjaga adik itu kayaknya ya maksudnya itu masih
normal gitu ya Bu ya. Iya, Walaupun normal. saya ditekankan kepada Renata itu masih dalam taraf normal aja gitu, nggak terlalu gimana gitu katanya. Tapi saya sangat mendukung dengan program Ibu, kayak tadi program kuota, program bekal, insya Allah saya juga bersama ibu-ibu yang lain mungkin setuju ya dengan program ini sebagai orang tua, karena sangat membantu Ibu. Terima kasih sekali Iya, atas masukan-masukannya. Insya Allah mungkin kedepannya kita bisa memberikan motivasi yang lebih gitu untuk anak untuk iya. belajar. Ya. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih Ibu tanggapannya. Ya, jadi Ibu benar sekali yang harus kita tekankan kepada anak-anak atau mungkin anak-anak nih di sini ada ya, kalian semua mendengarkan ya Ibu ya. Yang penting itu sekarang itu bukan nilainya 100 kok, bukan, tapi itu tuh hasil kamu nggak sih? Terus kamu mencarinya dengan susah payah nggak sih gitu. Karena jika nilai saja itu beneran hanya di atas kertas saja, Nak. Kamu tidak akan bisa menggunakan itu. Tapi kalau kamu sudah terbiasa cara mencarinya tuh, oh berarti saya harus googling ini nih kalau saya nggak paham. Oh saya berarti harus nanya ini nih ke gurunya. Berarti kamu juga di sana dilatih cara berkomunikasi kepada guru, kepada teman ketika meminta bantuan. Jadi semuanya itu tujuan kamu untuk belajar itu bukan untuk nilai besar di atas rapot. Karena itu tidak akan sama sekali membantu kamu ketika kamu berada di masyarakat atau di kehidupan kamu gitu. Nah, ada kabar baik lagi mungkin Ibu yang akan saya sampaikan untuk bantuan kuota internet dari pemerintah itu akan dimulai kembali bulan September. Saya bagikan mungkin di sini untuk ininya pengumuman dari pemerintahnya. Sebentar. Nah, jadi untuk kuota dari pemerintah itu akan dibagikan. Bantuan kuota dan data internet yang ini Bapak Ibu akan dibagikan kepada anak-anak itu karena kita di SMP berarti pendidikan dasar dan menengah itu 10 GB per bulan. Dan kuota yang dibagikannya itu adalah kuota umum. Jadi sekarang tidak dibagi lagi ya Bapak Ibu, ada kuota chat, ada kuota reguler atau kuota belajar, tidak ada. Jadi semuanya 10 GB bisa mereka gunakan untuk apapun. Kecuali, tapi di sini ada kecuali, yang diblokir oleh Kemenkominfo yang tercantum di kuota belajar kemendikbud.go.id. Bapak dan Ibu bisa dilihat mungkin nanti di sini situs-situs yang tidak bisa dibukanya itu apa saja. Nah, kemudian kapan sih ini akan dibagikan? Pada bulan September, Oktober, dan November. Jadi 3 kali Bapak Ibu. Nah, nanti dibagikannya di antara tanggal 11 sampai 15 September, 11 sampai 15 Oktober, 11 sampai 15 November. Dan berlaku 30 hari sejak diterima. Jadi ketika dikasih kuota 10 GB di sini ya bisa dipakai sampai ke pemberian kuota selanjutnya. Nah, mungkin nanti saya akan mendata lagi ke anak-anak nomor HP mana sih yang biasanya mereka pakai untuk internet. Karena biasanya beda ya Bapak Ibu, untuk menelpon mah Bu ini, untuk internet mah Bu ini. Nah gitu, mungkin nanti saya akan data lagi kepada mereka mana sih nomor-nomor yang emang kamu pakai untuk internet. Jadi nanti tidak akan ada lagi keterlambatan atau Bu kenapa saya nggak diterima. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti program untuk bekal kuota juga sebenarnya bisa mereka ganti dengan program untuk menabung. Mungkin mereka ingin beli sesuatu gitu atau mungkin kalau ke depannya ternyata ingin berkurban ya mereka bisa berkurban dengan uangnya sendiri atau mungkin ingin membelikan hadiah kepada Bapak Ibu semua ketika Bapak Ibu berulang tahun sebagai rasa terima kasih dan lain-lainnya. Seperti itu Bapak Ibu informasi yang ingin saya sampaikan terakhir. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau dari Ibu Bapak boleh, dari anak-anak boleh. Kita sudah hampir 45 menit untuk rapat ini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Jika tidak ada, mungkin saya akan mengakhiri rapat ini ya Bapak Ibu. Nanti mungkin di grup orang tua saya akan memberikan semacam seperti Google Formulir lagi persetujuan bagi Bapak Ibu apakah Bapak Ibu setuju dengan program uang bekal itu atau seperti apa, kemudian besarnya seperti apa, dan Bapak Ibu berarti harus menuliskan kesepakatan dengan anaknya seperti apa. Jadi bukan yang bikin aturan bukan hanya ibu, tapi kesepakatan ibu dengan anak. Jadi anak merasa didengarkan gitu, tidak hanya dari pihak ibu saja.
Baik, seperti itu Bapak Ibu semua. Mungkin sebagai dokumentasi Bapak Ibu atau anak-anak bisa nyalakan kameranya. Kita berfoto dulu sebentar. Sebagai dokumentasi kameranya dinyalakan sebentar. Ternyata banyak Bapak Ibu semua ya yang mengikuti. Baik, Adinda, Bu Cici, Asti, Ibu dari Windy atau Karin, Katina, Ismail boleh dinyalakan fotonya, Bu Sri, Muhammad Rafi, Fasya, Ibu Nelis boleh dinyalakan dulu kameranya. Kita berfoto dulu sebentar sebagai dokumentasi bahwa Bapak Ibu semua sudah menerima penjelasan dari saya gitu. Nanti bagi Bapak Ibu yang lain saya akan berikan rekamannya seperti itu. Baik, siap Bapak Ibu semua. Saya difoto dulu. 1, 2, 3. Baik, sekian dari saya Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam penyampaian maupun ucapan saya. Kesempurnaan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua dalam rapat ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.